Halo, gimana hari ini? Capek banget nggak? Kalau capek, bilang capek. Jangan suka membunuh diri sendiri. Hati kecil kamu memberontak hebat kalau kamu itu capek. Tapi mulut kamu selalu aja bohong. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa selalu aja bohong sama diri kamu sendiri? Kenapa selalu nyiksa diri sendiri? Udah terbiasa ya seperti ini. Udah nyaman-nyaman aja ya seperti ini. Terjebak dalam kondisi yang selalu menuntutmu untuk baik-baik aja. Padahal sebenarnya kamu gak sebaik itu. Kenapa? Makin dewasa, makin susah ya paham sama diri sendiri. Makin gak ngerti sama maunya diri sendiri itu apa. Terlebih, makin males dan gak mau ribet dalam menanggapi orang. Dewasamu melelahkan sekali, bukan? Apa? Apa yang membuat kamu lelah? Apa yang membuat kamu selalu merasa kalau kehidupan kamu saat ini ujiannya berat sekali? Berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Kadang suka ngerasa kayak Tuhan gak adil banget ya ngasih kehidupan kamu yang seperti sekarang, tidak seperti orang-orang. Kenapa sih? Kenapa? Hei, kenapa suka berpikiran seperti itu? Kenapa otak itu suka banget mikirin hal-hal buruk yang sebenarnya tuh gak pantas dan gak perlu dipikirin? Buat apa dipikirin? Gak ada gunanya juga kan? Kalau kamu mikirin hal-hal yang seharusnya gak usah dipikirin. Hal-hal jelek yang mengganggu pikiran kamu, coba deh, perlahan kamu buang. Kamu hilangin dari pikiran kamu. Karena kenapa? Ya karena hal tersebut justru malah semakin mengganggu pikiran kamu. Jam istirahat kamu menjadi terganggu. Yang semulanya bisa tidur dengan tenang tanpa memikirkan apapun, lalu sekarang tidurmu terganggu oleh pikiran-pikiran kamu sendiri. Pikiran yang kamu buat sendiri. Alhasil apa? Alhasil merepotkan kamu juga kan? Sekarang, kenapa belum istirahat? Kenapa sering begadang? Kenapa? Kenapa sering overthinking? Ataupun memikirkan hal-hal yang kurang baik di setiap malam? Malam itu dipergunakan untuk beristirahat. Istirahatin pikiran kamu, hati kamu, jiwa kamu, semuanya. Semua yang perlu diistirahatkan, lebih baik kamu istirahatkan. Jangan lalai sama diri kamu sendiri. Jangan menyepelekan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri tuh perlu loh kamu perhatikan, perlu kamu pedulikan, dan perlu juga kamu beri perhatian yang khusus daripada kamu terlalu memperhatikan kehidupan orang lain. Kamu terlalu memperdulikan kehidupan orang lain. Sampai hidup kamu sendiri aja, kamu kesulitan untuk mengatur dan menatanya. Iya kan? Coba deh, kalau dipikir, kamu tuh bisa loh menata kehidupan seseorang dengan memberinya dia support ataupun semangat, dengan meminta dia untuk melakukan seperti ini, seperti itu. Tapi buat diri kamu sendiri aja kamu gak bisa menatanya. Capek ya? Capek banget ya ngadepin diri sendiri? Capek. Semakin dewasa, semakin gak ngerti maunya apa. Semakin gak jelas. Iya, aku tahu kok. Kehidupan dewasa ini berat banget buat kamu lalui. Berat banget buat kamu jalani dan hadapi seorang diri. Kadang gak ngerti sama diri sendiri. Pengen ngerasain rasanya jadi orang yang normal, gak seperti ini. Sering ngerasa gak enakan sama orang lain, cuma karena
Mereka yang sabar ngadepi sikap aku yang gak jelas gini. Orang lain aja capek ya. Gimana aku? Aku sendiri aja kadang capek ngadepin diri aku sendiri. Gak tahu, gak ngerti sama diri sendiri. Kenapa ya? Kenapa makin lama tuh rasa capek itu semakin menjadi, semakin berasa, dan semakin berat rasanya untuk menjalani kehidupan ini. Padahal udah dicoba buat ya udah lalui aja dengan baik. Jalani aja, gak perlu terlalu dibebani, gak perlu terlalu dipikirkan ataupun lainnya. Tapi ya kenapa semakin coba buat gak dipikirin justru malah semakin berasa rasa capek itu. Tuhan, kenapa ya kehidupan orang lain selalu baik-baik aja, selalu bahagia, sementara aku hidup dengan rasa luka dan sakit seperti ini. Pengen rasanya ngerasain satu hari full bahagia. Tuhan, kenapa ya kehidupan orang lain selalu baik-baik aja, selalu bahagia, sementara aku hidup dengan rasa luka dan sakit seperti ini. Pengen banget rasanya ngerasain satu hari full bahagia, tenang, dan aman, tanpa harus memikirkan hal-hal yang bikin capek. Capek fisik, mungkin ada biasa. Semua orang pasti capek akan rutinitasnya. Namun, yang aku maksud di sini, capek mental, pikiran, dan hati. Kenapa Tuhan tidak memberikan jeda terlebih dahulu untuk aku sekedar merasakan lega sebentar aja? Rasanya susah sekali. Lagi dan lagi, harus kalah lagi, gagal lagi, sakit lagi. Dan aku harus merasakan hal yang dimana semua itu bikin aku makin lama tuh makin capek. Makin ngerasa kayak gak berguna untuk siapapun. Makin ngerasa kayak gak berarti untuk semua orang ataupun diri sendiri. Tuhan, aku emang gak tahu akhirnya akan seperti apa. Jalan cerita kehidupan yang kau berikan akan seperti apa? Apakah nantinya aku akan mampu melewatinya dengan baik, dengan penuh semangat ataupun tidak? Ya aku emang gak tahu jalan ceritanya akan seperti apa, alurnya akan seperti apa. Cuman bisa tidak untuk memberikan aku jeda, untuk memberikan aku sekedar pulih untuk sebentar aja. Tapi ini namanya kehidupan. Ya emang aku tahu di setiap kehidupan itu pasti tidak ada yang baik-baik aja. Bahkan sekalipun mereka yang kehidupannya diliputi kebahagiaan, aku yakin pasti ada air mata dan rasa lelah yang menyelimutinya. Ya walaupun aku gak tahu apa yang orang lain rasakan, hanya saja aku hanya ingin merasa tenang. Ngerasa gak sih kalau semakin dewasa tuh semakin sulit untuk merasakan tenang, makin sulit untuk menerima atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Kayak sekarang tuh ngerasa kalau semuanya kayak gak adil. Kenapa ya? Aku juga gak tahu sih kenapa. Cuman aku ngerasa kalau aku tuh selalu mendapatkan rasa luka dan sakit atas hidupku sendiri. Tuhan, aku ingin istirahat sejenak, melupakan semua yang terjadi pada diriku. Aku ingin tenang, aku ingin istirahat. Tapi kenapa setiap kali aku istirahat, pikiran aku tuh sulit sekali untuk diajak istirahat. Isi kepala semakin banyak, semakin berantakan, semakin tidak karuan. Kenapa ya hidup aku seperti ini, Tuhan? Aku juga mau merasakan bahagia satu hari aja. Ya walaupun hanya sekedar satu hari, tapi setidaknya aku bisa merasakan tenang, tak perlu memikirkan apapun. Tapi kenapa selalu ada aja hal-hal yang kurang mengenakan? Bahkan banyak sekali hal yang dimana hal tersebut justru malah melukai hati dan diriku. Entah itu dari
orang yang sekitar ataupun aku yang melukai diriku sendiri. Bukan bermaksud untuk menyakiti diri sendiri. Mungkin semakin tumbuh dewasa, semakin banyak hal yang aku pendam sendiri. Aku rasakan sendiri. Banyak rasa sakit yang aku timbul sendiri, ditambah rasa lelah yang tiada henti. Semua aku rasakan sendiri, semua aku simpan sendiri. Bahkan tak jarang, hal tersebut justru malah membuatku semakin sakit. Aku sadar, apa yang aku lakukan itu emang gak baik untuk diriku sendiri. Aku selalu melakukannya tanpa sadar. Aku rasa, aku bisa merasakannya seorang diri. Tapi nyatanya, semua akan meledak pada waktunya. Ngerasa gak sih kalau setiap kamu punya masalah atau mood kamu jelek atau hal-hal lainnya yang sekiranya menyakiti kamu, semakin kamu tahan, justru semua kamu meledak juga. Semakin sakit aja rasanya kalau apa-apa itu ditahan sendiri, dipendam sendiri, ujung-ujungnya nangis sendiri. Jangan ngerasa kalau hidup tuh gak adil banget. Iya, gak adil. Karena kenapa selama ini kamu hanya dikasih sakitnya aja? Bahagianya kapan? Ya, begitulah. Namanya juga manusia ya. Jadi ya wajar aja karena kan setiap ujian dan kebahagiaan seseorang juga berbeda-beda. Tergantung sebagaimana mereka dalam mengekspresikan atau membuat kebahagiaan sendiri. Sebenarnya bisa nggak sih kita tuh buat kebahagiaan sendiri? Pertanyaan itu, jawabannya apa? Gak bisa. Hey, bisa kok. Kata siapa gak bisa? Kata siapa kamu gak bisa membuat kebahagiaanmu sendiri? Jangan pesimis gitu dong. Setiap orang bisa membuat kebahagiaannya sendiri. Karena bahagia juga bisa datang dari mana aja kok. Bukan berarti kamu gak bisa membuat kebahagiaanmu sendiri. Dan kamu gak bisa dapat kebahagiaan itu. So, jangan pernah merasa kalau kamu gak bisa bahagia. Karena yang menciptakan kebahagiaan itu diri kamu sendiri. Ya memang benar, kata orang tuh gini, kita tuh gak perlu minta bahagia dari orang lain atau berharap kebahagiaan di orang lain. Berharap boleh kok, cuma sewajarnya aja. Supaya ketika nanti kamu kecewa, sakitnya pun sewajarnya. Tapi ya namanya luka, mau sewajarnya juga, mau sebiasa apapun, tetap aja. Ini namanya luka, kecewa, tetap aja sakit. Dan itu sih, karena kan kalaupun kita menggantungkan kebahagiaan sama orang lain, sebenarnya tuh nggak apa-apa. Kalau emang orang itu tuh emang bener bisa membuatmu bahagia tanpa memberi kamu luka. Cuma kan ya setiap apapun yang kita lakukan ataupun kita bertemu sama orang, pasti rasa luka dan kecewa itu pasti ada. Jadi ya berharap tuh gak apa-apa, boleh. Cuman kamu harus lebih hati-hati ya. Jangan sampai nantinya malah kamu yang kewalahan. Kewalahan kenapa? Ya kewalahan karena harus menyembuhkan lukamu sendiri. Luka itu hadir dari rasa berharap kamu yang terlalu besar sama orang lain. So, aku gak ngelarang kamu buat berharap, cuman harus bisa memporsi diri kamu sendiri supaya nantinya tuh ketika Tuhan memberimu rasa kecewa dan sakit, ya semua sewajarnya. Dan kalau dia begitu, lagi-lagi harus bisa bangkit sendiri, sembuh sendiri, semua sendiri. Karena kalau bukan diri sendiri, mau siapa lagi yang kamu andalkan? Sekalipun orang lain yang kamu andalkan, tetap aja peran utamanya itu diri kamu sendiri. Betapa pentingnya kamu untuk diri kamu sendiri. Setiap ujian yang kamu terima, coba untuk belajar dengan ikhlas ya. Ikhlas dari hati yang paling tulus. Walaupun kadang ngerasa berat ya. Dan susah banget pasti kan buat ikhlas.
Gak apa-apa, gak perlu menyalahkan diri kamu atau siapapun. Karena untuk ikhlas juga gak semudah itu. Semua bukan hanya kata ikhlas aja sih, tapi sebuah pembuktian ya emang semua tuh emang perlu bukti. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Saat ini banyak istirahat supaya pikiran kamu tenang. Pasti lagi banyak pikiran kan? Kayak udah jadi makanan sehari-hari ya. Setiap harinya selalu banyak hal-hal yang dipikirkan. Aliasin gak bisa tidur, gak bisa mengistirahatkan fisik kamu setelah lelah seharian berjuang. Kadang kalau dipikir-pikir, setiap malam banyak pikiran, kayak otak tuh kemana-mana. Tapi kalau ditanya mikirin apa, pasti gak tahu. Kayak bingung aja ya. Bingung mikirin apa sih. Sebenarnya ya itulah rasa capek kamu yang bikin pikiran kamu tuh otak kamu tuh kemana-mana. Jadi gak bisa tidur, gak bisa istirahat. Kalau lagi banyak pikiran, jangan lupa untuk mengistirahatkan fisik kamu ya. Jangan lalai sama kesehatan fisik kamu. Utamakan dulu diri kamu sendiri. Sembuhkan dulu diri kamu sendiri. Jangan malah menambah penyakit. Dengan cara kamu kurang memperhatikan diri kamu, itu sama aja kamu membuat diri kamu semakin lelah dan capek. Jangan menyiksa diri kamu terus-menerus ya. Beri ia jeda, beri ia pulih dan sembuh, dan kembali kuat untuk menjalani semuanya dengan baik dan semula. Kalaupun ada orang lain yang menganggap bahwa hidup kamu bahagia terus, enak ya. Bahagia terus, enak ya. Gak kayak yang lainnya banyak luka, gak punya beban. Orang lain tuh gak usah didengerin. Orang lain mau bilang apa, gak usah didengerin. Mau menilai diri kamu seperti apa, gak perlu diambil hati apa yang orang lain utarakan. Orang lain cuma tahu haha hihinya kita doang. Belum tahu aja kalau dibalik haha hihinya kamu tuh hampir gila. Biarin aja orang lain cuma melihat kamu yang banyak bercandanya, banyak ketawanya. Tapi ya mereka nggak tahu aslinya diri kamu tuh seperti apa yang sedang kamu hadapi, apa yang sedang terjadi sama diri kamu sendiri. Dalam kehidupan pasti banyak banget pasang surut dan lain sebagainya. Banyak luka yang menyelimutinya. Kadang suka nggak ngerti sama diri sendiri. Kenapa ya luka ini nggak selesai-selesai? Kenapa ya luka ini tuh ada lagi? Kenapa nggak sembuh-sembuh? Kadang capek sama diri sendiri, capek sama semua yang terjadi, capek sama keadaan, mau mengeluh tapi malu. Karena emang udah terlalu sering ngeluh. Ngerasa kayak, kenapa sih ngeluh terus? Kenapa dikit-dikit ngeluh? Ngerasa kayak gak bersyukur aja gitu sama hidup. Malu kalau terus ngeluh, terlebih ngeluhin hal yang sama. Akhirnya cuma bisa nangis sendirian dan nyalahin diri sendiri sambil terus meyakinkan diri bahwa semua akan kembali baik-baik lagi. Jujur, dalam keadaanku yang sedang tidak baik-baik aja, karena aku bingung harus melakukan apa, harus bagaimana, dan apa yang akan terjadi setelah ini. Kayak ngerasa, kenapa sih kayak gini terus? Kapan berubahnya? Kapan selesainya? Kapan pulihnya? Kapan leganya? Sempat dibuat bingung antara memilih bertahan atau menyerah. Jujur, dua kalimat ini yang bikin aku tuh ini harus gimana ya? Menyerah atau enggak? Kalaupun menyerah, berarti tandanya aku gagal. Kalaupun enggak menyerah, rasanya kayak capek banget buat lanjutin semuanya. Kayak kenapa ya Tuhan memberikan ujian yang sulit dan ujian pilihan yang begitu sulit juga. Tapi aku selalu yakin di balik semuanya akan ada kebahagiaan suatu saat nanti. Ya walaupun aku nggak tahu sih kapan itu terjadi, tapi nggak ada salahnya kan kita yakin bahwa hujan yang deras ia akan reda juga, dan langit yang mendung akan kembali cerah. Sulit yang memilih antara bertahan ataupun menyerah. Keduanya sama-sama berat,
Namun pada akhirnya, aku memilih bertahan. Keduanya sama-sama berat, namun pada akhirnya aku memilih bertahan. Karena barangkali jika pada akhirnya yang didapat adalah penyesalan, lebih baik menyesal setelah melakukan usaha daripada menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Setidaknya, aku telah berusaha semampu dan sebisaku. Masalah bagaimana akhirnya, aku serahkan kepada Tuhan. Walaupun kadang orang-orang sekitar ataupun mereka bilang aku gagal karena aku kurang usaha. Makanya aku selalu merasakan kegagalan. Padahal mereka nggak tahu dan nggak melihat sebagaimana sih kerasa aku mengusahakan semuanya. Mereka hanya menghakimi tanpa pernah peduli. Mereka nggak lebih dari sekedar ingin tahu dan sekedar menghakimi. Padahal di balik semua itu, aku telah berjuang keras untuk diriku sendiri dan membuat semuanya itu kembali pulih. Setidaknya, aku nggak ngerepotin orang lain dengan cara mereka ada untuk aku. Setidaknya aku bisa perlahan demi perlahan menyembuhkan lukaku sendiri, sakitku sendiri. Aku banyak lukanya, luka yang orang lain gak tahu. Bagaimana hancurnya aku, bagaimana sakitnya aku. Kadang sampai aku juga nggak ngerti sama diri aku sendiri. Udah dihajar bertubi-tubi, tapi tetap aja masih bisa bertahan. Masih bisa survive atas apa yang selama ini terjadi. Hebatnya aku selama ini. Sempat ragu akan diri sendiri, namun pada akhirnya harus berusaha untuk meyakinkan kembali diri sendiri. Ya setidaknya, aku masih bisa survive untuk diriku sendiri. Walaupun banyak sekali ujian yang semakin berat dan pilihan yang sulit antara menyerah dan bertahan, tapi aku bisa survive untuk diriku sendiri. Aku tahu ini udah malam, bahkan udah larut malam. Semakin dewasa, semakin susah untuk istirahat di jam normal. Isi kepalaku menolak tenang. Ada aja yang dipikirkan. Mau istirahat nggak bisa. Pikiran ramai sekali. Setiap kali mau istirahat, selalu diganggu dengan pikiran sendiri. Pengen banget rasanya ngerasain tenang tanpa diganggu ramainya pikiran yang menyulitkan untuk istirahat. Pengen tenang tanpa harus memikirkan apapun. Badan butuh istirahat, karena setiap hari gak selamanya ringan. Setiap hal berat butuh kondisi fisik yang kuat dan sehat. Namun bagaimana? Isi kepala semakin ramai jika di malam hari. Membuat suasana pun yang semula lelah ingin istirahat, justru malah semakin lelah. Makin malam bukannya makin ngantuk, malah makin banyak pikiran. Makin malam semakin gak karuan, berdebat dengan diri sendiri, dengan isi kepala sendiri, tentang segala hal yang terjadi dalam hidup. Banyak hal yang telah aku lewati selama ini. Banyak cerita yang telah terjadi, yang telah aku rangkai dalam satu judul dan dalam satu buku. Mungkin Tuhan memberikan apa yang selama ini aku rasakan, sesuatu hal yang menyakitkan, mengecewakan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan luka. Tuhan ingin aku lebih bisa meyakinkan diriku sendiri, menguatkan diriku sendiri, bahwasanya apa-apa yang terjadi di dunia ini adalah sebagian cara Tuhan menguji seberapa jauh aku dewasa dalam bersikap. Karena proses kehidupan adalah proses pendewasaan yang setiap orang lalui. Baik susah maupun senang, semua dah memiliki porsinya sendiri. Semakin dewasa semakin berat. Ternyata menjadi dewasa tidak semenyenangkan itu ya. Semakin bertambah usia, semakin banyak tanggung jawabnya, semakin berat pundaknya, semakin berat langkahnya, semakin berat pula tantangannya. Tapi gak apa-apa. Semakin berat, semakin rumit, aku akan semakin kuat untuk menghadapinya. Ya walaupun yang kuat gak selamanya kuat, dan yang kuat gak selamanya hebat. Tapi setidaknya aku bisa membuktikan bahwasanya aku bisa menjadi kuat untuk diriku sendiri. Walaupun beberapa kali sering kalah dan gagal, tapi aku bisa bangkit kembali. Dan kalaupun nantinya harus ada kalimat mengeluh lagi, ya gak apa-apa.
Aku mulu untuk diriku sendiri. Kadang badan ada capeknya juga, kadang pikiran ada, bingung juga sih. Kadang hati ada sesakit juga. Ya mau bagaimana lagi? Aku cuma manusia biasa. Tidak selalu kuat dan baik-baik aja. Dan kalau boleh jujur, aku sebenarnya gak sekuat apa yang terlihat. Setiap kali orang bertanya apakah aku baik-baik aja, hal ini semakin mengingatkan bahwa aku tidak baik-baik aja. Hakikatnya aku tidak sekuat apa yang orang-orang lihat, tidak setabah dan sekuat yang mereka sangka. Kadang rasa ingin menyerah itu hadir, rasa lelah akan kehidupan yang semakin hari semakin berat. Mungkin akan selalu ada alasan untuk menyerah. Namun setelah dipikir lebih tenang lagi, ada banyak alasan pula untuk kembali melangkah dan berjuang lagi. Sebab Tuhan tak pernah salah memilih kepada siapa yang akan diberi ujian. Tak pernah salah menitipkan beban hidup. Ia tahu kadar kemampuan hambanya. Karena dengan izinnya, sesulit dan seberat apapun, kita akan selalu bisa melaluinya. Jika kita yakin kalau di balik semua ini, semua akan diambil kembali pada waktunya dan digantikan oleh kebahagiaan. Tidak ada yang tahu kebahagiaan itu kapan datangnya. Namun tidak ada yang tidak mungkin kebahagiaan itu datang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkannya. Dan mulai sekarang, aku akan lebih belajar mengenai apa arti ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas dalam menjalani kehidupan, mau bagaimana alurnya dan akan menjadi seperti apa. Ikhlas dalam menerima setiap ujian yang diberikan. Mungkin aku bukanlah seseorang yang beruntung seperti mereka-mereka di luar sana. Mungkin aku bukanlah seseorang yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tapi aku yakin mereka-mereka di luar sana yang hidup dengan penuh kebahagiaan belum tentu bisa sekuat dan setegar aku. Belum tentu mampu dan sesanggup aku. Mungkin aja Tuhan sedang mempersiapkan kebahagiaan untukku. Aku pun gak tahu kapan kebahagiaan itu datang. Tapi aku selalu meyakinkan diriku bahwasanya di balik ujian yang hebat akan ada kebahagiaan yang begitu hebat pula. Dan pada saat waktunya itu tiba, aku pun terus meyakinkan diriku sendiri bahwa seberat apapun, serumit apapun, dan sesakit apapun lukanya, semua pasti punya jalan yang tersendiri. Punya waktunya untuk sembuh dan akan digantikan dengan kebahagiaan. Aku percaya, karena kalau kita nggak percaya sama takdir Tuhan, ya kamu sebagai manusia nggak bisa menentukan. Tapi kapan kebahagiaan itu datang? Kenapa nggak sekarang aja? Hei, kamu jangan bertanya kapan bahagia itu datang ya. Jangan pernah marah karena kebahagiaanmu datangnya lama. Nggak seperti orang-orang. Belajar pelan-pelan menerima dengan ikhlas. Gak apa-apa kok pelan-pelan aja. Walaupun sakit, walaupun susah, tapi kamu juga harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri. It's okay. Everything's gonna be okay. Semua tuh akan baik-baik aja. Jangan khawatir, bahagiamu sedang Tuhan persiapkan. Tunggu hingga nanti waktunya tiba ya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah menyalahkan diri kamu sendiri ataupun kehidupan kamu. Percayakan saja kepada sang pemilik takdir, karena hanya ialah yang mengetahui segalanya. Selain itu, belajar untuk lebih bersyukur ya atas apa yang udah Tuhan kasih dalam hidupmu. Mau itu pahit sekalipun, kamu harus bisa lebih bersyukur. Ternyata Tuhan sayang sama kamu. Walaupun kamu terus diberikan ujian yang hebat dan rasa sakit yang teramat sakit, tapi setidaknya kamu tidak putus asa dan menyerah. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Mungkin orang lain tidak ada yang menemanimu, namun sang pemilik takdirlah yang akan selalu menemanimu saat kamu terjatuh maupun terluka. Dan ialah yang tidak akan meninggalkanmu, ia akan selalu ada dibandingkan dengan manusia yang hanya sekedar ingin tahu. Kalau lagi capek, jangan bohongi diri kamu sendiri. Jangan menganggap kalau kamu tuh baik-baik aja. Padahal ketika ditanya kenapa, kamu kenapa? Ada apa? Kamu akan nangis. Karena ngerasa kamu tuh gak baik-baik aja. Walaupun dia sekedar pertanyaan, kamu kenapa?
buat orang yang sedang tidak baik-baik aja pasti akan tersentuh kan ke hatinya. Air mata yang selama ini ditahan akan pecah juga bila udah nggak lagi sanggup menampung banyaknya air yang sudah tertahan. Aku nggak tahu apa yang kalian rasakan, bagaimana kehidupan kalian di setiap harinya, bagaimana beratnya langkah kalian untuk melangkah di setiap harinya, kerasnya perjuangan kalian di tengah kehidupan yang begitu berat ini. Aku nggak tahu, aku nggak bisa ada buat kalian di sana. Aku nggak bisa mendengarkan secara langsung bagaimana sakitnya kalian, bagaimana cerita kehidupan kalian. Tapi aku ada di sini, menemanimu lewat untayan kata dan kalimat yang tersusun rapi, dan melalui suara yang bisa kamu dengar. Semoga bisa membantu kamu ya, menemani waktu tidurmu ya setiap malam, susah sekali untuk tidur. Ya karena banyak ya beban pikiran yang sedang kamu pikirkan, banyak kayak ujian yang sedang kamu lalui, sampai kamu ngerasa capek banget sama hidup kamu, capek banget sama keadaan, dan capek banget sama semuanya. Hey, buat manusia-manusia hebat ya aku cuma mau bilang, kamu gak sendirian. Banyak orang yang sayang sama kamu. Sekalipun kamu menganggap bahwa orang-orang sekitar kamu ataupun lingkungan kamu, mereka gak sayang ataupun peduli sama kamu, gak perlu terlalu memikirkan siapa yang peduli denganmu. Cukup kamu jadikan diri kamu menjadi seseorang yang bisa kamu andalkan, bisa hebat untuk dirimu sendiri, dan bisa menjadi seseorang yang berbeda dan jarang dimiliki orang lain. Kenapa aku sering kali bilang buat jadikan diri kamu menjadi orang yang jarang dimiliki orang lain? Ya karena itulah yang nantinya akan menjadi pembeda, bahwasanya kamu itu baik untuk diri kamu sendiri. Kamu bisa lebih dari mereka semua. Jangan terlalu berprasangka kalau diri kamu gak lebih baik dari mereka. Jangan berpikiran kalau apa yang kamu lakukan selama ini sia-sia. Namun kamu harus bisa meyakinkan diri kamu sendiri bahwa apa yang telah kamu usahakan, kamu perjuangkan, dan kamu lalui selama ini, semua itu akan ada hikmahnya. Akan ada pelajaran yang dapat kamu ambil untuk kamu perbaiki. Jika memang masih ada yang salah, jangan pernah putus asa. Dan selalu yakin everything is gonna be okay. Semua itu akan baik-baik aja. Semua akan pulih, semua akan sembuh, dan semua akan kembali dalam keadaan awal yang dimana semua masih baik-baik aja. Kamu yakin dan percaya nggak sama diri kamu sendiri? Yakin nggak? Percaya nggak? Coba aku tanya. Pasti nggak tahu kan jawabannya apa? Ragu? Hey, gak boleh ragu, gak boleh gak yakin, dan gak boleh gak percaya. Kenapa? Kenapa meragukan diri kamu sendiri? Kenapa meragukan kemampuan diri kamu sendiri? Kenapa? Apa sih yang bikin kamu selalu ragu ataupun gak yakin dan percaya? Karena rasa takut? Ya. Takut kenapa? Mungkin karena rasa takutmu akan sesuatu yang akan terjadi nantinya. Gak apa-apa kok, wajar kalau misal takut. Tapi aku mau ngasih tahu kamu, anak hebat gak boleh takut, harus berani. Ingat ya, mau bagaimanapun intinya, kamu harus bisa lebih berani untuk menghadapinya. Gak apa-apa kok, walaupun terkadang masih suka ragu, bukan berarti kamu gak mampu, bukan? Kamu itu mampu, kamu itu bisa, dan aku yakin kamu itu sebenarnya hanya butuh support aja dari orang sekitar yang membuatmu terkadang sulit untuk percaya sama diri kamu sendiri. Karena mentalmu udah dihajar habis-habisan, kamu sering kelelahan, jadi ya aku merasa itu bukan salah kamu juga kalau kamu gak percaya. Mungkin aja karena emang ujian yang terlalu berat yang kamu hadapi, itulah yang membuat semuanya terasa berat untuk kamu lalui. Gak boleh pesimis ya, harus optimis kalau kamu bisa. Ingat gak, setiap ada orang yang butuh kamu dan mereka sedang terjatuh, apa yang kamu lakukan? Membantunya dan memberikan support supaya ia bisa kembali bangkit kan? Sama halnya,
Hal yang kamu lakuin ke orang lain, kamu lakukan juga ke diri kamu sendiri. Selayaknya kamu memberikan support untuk orang lain, kamu juga harus bisa menjadi support sistem terbaik untuk diri kamu sendiri. Jangan selalu beranggapan kalau mensupport diri sendiri jauh lebih susah. Ya emang sih, pada kenyataannya emang susah, namun gak ada salahnya kan jika kamu mau mencoba dan berusaha. Semua itu balik lagi sama kemampuan diri kamu sendiri. Kalau emang udah gak sanggup karena capek, istirahat dulu. Jangan terus-menerus dipaksa ya. Istirahatnya jangan ditunda-tunda ya, anak baik. Kamu pasti udah kehilangan banyak tenaga akhir-akhir ini kan? Kamu kan sering menang. Pasti udah banyak perjuangan dan pengorbanan yang kamu lakukan supaya kamu bisa menang. Sekarang tenaga kamu udah habis, pikiran dan hati kamu sudah terkuras habis. Dengan memberikan istirahat untuk diri kamu sendiri, hal tersebut udah merelaksasikan hati dan pikiran kamu, membuat semuanya kembali tenang, gak tegang lagi. Yang semula lelah menjadi semangat kembali. So, jangan pernah menunda waktu istirahat ya. Jangan egois sama diri kamu sendiri. Ia juga perlu kamu perhatikan. Kalau kamu nantinya kamu semakin kelelahan, yang ada justru semua kamu jadi gak karuan. Karena kamu yang udah lelah namun harus dipaksa untuk terus kuat. Jangan ya, istirahatin dulu hati dan pikiran kamu. Nanti kita berjuang lagi. Kita berjuang sama-sama. Aku di sini akan membantu untuk bersemangat melewati hari. Sejauh ini, apa kamu tahu alasan aku kenapa aku membuat konsep podcast dengan tema teman tidur? Kamu tahu nggak? Itu karena aku mau menjadi teman sekaligus bisa menemani waktu tidur kamu. Terlebih kamu yang dalam keadaan butuh teman tapi tidak mempunyai tempat cerita terbaik. Aku ada di sini dan akan menemani waktu tidurmu. Dan kalaupun kamu mau mengeluarkan apa yang kamu rasakan, keluarin aja ya, jangan ditahan, supaya nggak menimbulkan rasa sesak di dada. Kurangin sedihnya, kurangin ngeluhnya, dan jangan lupa untuk bersemangat menjalani hari. Walaupun prosesmu berat dan sulit, jangan pernah meragukan kemampuan diri kamu ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Gak apa-apa kok, kamu kan manusia biasa. Jadi untuk menangis malu dan bahkan yang piring menyerah, gak apa-apa. Gak ada yang menyalahkan kamu juga kok. Cuma manusia biasa yang masih banyak kurangnya. Karena kan setiap manusia juga kan gak semuanya sempurna ya, bukan? Jadikan diri kamu menjadi seseorang yang paling sempurna untuk diri kamu sendiri, jangan untuk orang lain, ya. Dan pesan aku, coba untuk lebih memahami diri kamu sendiri. Dan kalaupun kamu selalu mengira bahwa kehidupan kamu berat, kamu banyak mengeluh, banyak sedih, ataupun lain sebagainya, gak apa-apa. Kita ini cuma manusia biasa. Kita juga banyak kurangnya, kita gak sempurna. Ya, jadi biarin aja orang lain mau menganggap seperti apa, orang lain mau mempunyai kebahagiaan seperti apa. Gak perlu iri, gak perlu menganggap bahwa hidup kamu tuh kenapa ya kayak gini, gak pernah bahagia ataupun lain sebagainya. Gak boleh kayak gitu. Langit aja mendung, ia akan cerah kembali. Hujan aja yang deras, ia akan kembali terang. Masa kamu gak percaya kepada sang pemilik takdir? So, jangan lupa bahagia untuk kamu. Dan kalaupun udah capek, istirahatnya jangan ditunda. Sempetin waktu untuk istirahat, karena itu penting buat kesehatan kamu juga, buat pikiran kamu. Dan jangan terlalu banyak pikiran. Gak apa-apa kok, kalau suatu saat nanti kamu mau mengeluh lagi, gak apa-apa. Cuman setelah mengeluh, jangan sampai putus asa. Harus bisa semangat untuk diri kamu sendiri. Oke? Mungkin hanya segini dulu podcast aku kali ini. Dan nanti aku akan datang lagi untuk membuat podcast yang lebih menarik, membuat podcast yang bisa lebih menyentuh kembali. Dan aku harap kalian juga gak bosan ya dengerinnya, gak bosan juga buat tungguinnya. Dan semoga kalian juga selalu suka.
Dan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.